Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham ya. Dan di video kali ini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah berkomentar di video kami sebelumnya ya, yang membahas mengenai saham ANTM. Sebelum kita menjawab pertanyaan dari teman-teman, silahkan teman-teman subscribe dulu bagi yang belum subscribe. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman akan dapat notifikasi ketika kami upload video yang terbaru. Dan tonton video ini sampai selesai. Nah, ini adalah Q&A review saham ANTM ya, by The Investor. Dan sebelum kami membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan teman-teman, di sini kami informasikan lagi bahwa kami akan mengadakan webinar value investing tanggal 6 sampai 7 November 2020 ya, dan harganya adalah Rp1.000.000. Ini terdapat diskon 61% sampai 31 Oktober 2020. Dan di sini investasinya hanya sekali. Setelah teman-teman berinvestasi, teman-teman akan bisa mendapatkan webinar selanjutnya secara gratis. Dan sekali lagi promo ini cuma sampai tanggal 31 Oktober 2020 ya. Maka teman-teman silahkan kunjungi dan silahkan daftar melalui www.theinvestor.id. Kami ingin membahas lagi mengenai LK kuartal 3 2020 di saham ANTM ya, karena memang ketika video yang terakhir kemarin diambil, satu hari setelahnya LK kuartal 3 itu terbit ya, dan di situ bisa kita lihat bahwa laba bersihnya itu naik signifikan, naik 30% dibandingkan periode yang sama tahun 2019 kemarin. Tapi sebenarnya apakah benar-benar ada harapan untuk sahamnya ini naik dengan laba yang naik juga gitu ya. Nah, kita akan lihat potongan laporan keuangan ANTM posisi kuartal 3 2020 ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Sebenarnya kenaikan laba bersihnya, ini laba bersihnya naik 30% ya. Ini ternyata tidak disumbangkan dari kenaikan penjualan maupun laba kotor, yang dimana penjualannya tetap turun minus 27% ya, revenue-nya tetap turun 27%, laba kotornya juga turun 14%. Lalu kok bisa perusahaan bisa menghasilkan laba bersih yang naik ya, atau lebih tinggi daripada periode September 2019 yang lalu? Ternyata sumbangsih dari kenaikan laba bersihnya disumbangkan dari beban usaha yang turun ya. Jadi per posisi kuartal 3 2019 beban usahanya mencapai 2,1 triliun, sedangkan di posisi September 2020 ini beban usahanya menjadi 1,4 triliun. Ya, jadi bisa dikatakan efisiensi dari perusahaan ini sebenarnya cukup berhasil. Nah, tapi ada pertanyaan nih teman-teman sekalian, ada catatan maksud kami ya, catatan dari laporan kuartal 3 saham ANTM ini. Nah, ini kalau kita bandingkan dari dari laporan laba rugi posisi akhir tahun 2019 ya. Jadi ini posisi September 2019, sebelah kanannya ini posisi akhir tahun 2019. Nah, di sini ada yang menurut kami agak janggal gitu ya. Karena dari posisi kuartal 3 2019 ke akhir tahun 2019 itu terjadi kenaikan revenue dan juga kenaikan laba kotor, di mana masing-masing naik 33% dan naik 32% untuk penjualan dan laba kotor. Tetapi kok bisa laba bersihnya justru turun? Nah, ini yang perlu kita garis bawah ini. Posisi September 2019 laba dari ANTM sebesar 641 miliar, tetapi menjelang akhir tahun atau menuju akhir tahun 2019 labanya tinggal 193 miliar. Lalu kemana larinya laba yang sekitar 400 miliar ini? Nah, ternyata ada di sini. Jumlah beban usahanya ternyata naik signifikan di akhir tahun atau di kuartal 4 ya. Artinya di kuartal 4 terjadi pembengkakan beban usaha dari yang sebelumnya 2,1 triliun menjadi 3,4 triliun. Ya, teman-teman bisa lihat. Nah, inilah yang menyebabkan laba bersihnya tergerus. Lalu apa saja sih komponen dari beban usaha ini? Kita coba cek ya. Nah, ini adalah sebelah kiri sini ya. Sebelah kiri ini adalah laporan keuangan posisi kuartal 3 2020 ya. Jadi di sini terdapat gambaran beban usaha
posisi kuartal 3 2019. Dan di sebelah kanan ini adalah posisi laporan keuangan akhir tahun 2019. Ya, teman-teman bisa lihat di sini yang saya lingkari ini. Nah, di sini ada pembengkakan yang cukup tinggi, yaitu dari beban usaha dari 1,1 triliun menjadi 2 triliun ya. Jadi di kuartal 4 ini terjadi pembengkakan yang luar biasa. Salah satunya ya ada karena ada pos gaji ini yang naik ya. Pos gaji, kemudian ada biaya-biaya yang sebelumnya tidak ada di kuartal 3 2019 itu menjadi ada. Dan semuanya naik ya kalau kita bandingkan di sini. Semuanya naik. Kemudian untuk beban penjualan dan pemasarannya pun juga naik di akhir tahun dari 1 triliun menjadi 1,4 triliun. Inilah beban usaha yang membuat laba bersih ANTM justru turun ketika posisi 2019 dipublikasi ya. Jadi artinya perusahaan ANTM ini tidak bisa mempertahankan laba bersih yang sebesar 600 miliar di September 2019 ke akhir tahun, kira-kira seperti itu. Jadi apakah pembengkakan beban usaha di akhir tahun ini bisa terjadi lagi di tahun 2020 ini? Kalau menurut saya bisa jadi ya. Karena kita nggak tahu nih kuartal keempat ini akan ada beban usaha apa lagi gitu kan. Nah, kesimpulannya adalah video sebelumnya yang membahas mengenai ANTM masih relevan. Jadi teman-teman yang kemarin untuk diupdate lagi posisi kuartal 3 2020 ini, saya menganggap bahwa video kemarin masih relevan. Karena yang kami analisa adalah kami mengambil amannya saja. Dari mana? Dari historisnya. Karena ketika historisnya seperti ini ya kita anggap akhir tahun pun bisa terjadi seperti ini. Syukur-syukur sih tidak ya, tapi kalau terjadi lagi ya sudah kita sudah ancang-ancang gitu. Kita sudah ngambil persiapan jika itu terjadi lagi gitu. Oke, kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah berkomentar di kolom komentar ya. Ini memang tidak semua pertanyaan, tapi kami pilih yang menurut kami bisa kami jawab ya. Maksudnya istilahnya bisa kami berikan pengertian dari pertanyaan teman-teman sekalian. Dan pertanyaan ini bisa dikatakan mewakili juga dari pertanyaan yang lain. Karena kalau kami lihat pertanyaan-pertanyaannya sebenarnya sih hampir sama, kira-kira seperti itu. Oke, yang pertama belajar saham ya. Apalah gunanya perusahaan yang bagus secara fundamental jika tidak ada market maker ya, ini maksudnya market maker yang menggerakkan harga karena investor hanya dapat keuntungan dari capital gain dan terkadang dividen yang cenderung kecil. Oke, saya paham maksudnya ya. Biasanya ini sih pertanyaannya mungkin beliau mengatakan fundamental bagus jika tidak ada market makernya atau tidak ada bandarnya ya harganya susah naik, kira-kira seperti itu ya. Mengenai market maker saya juga setuju karena saya juga percaya market maker itu ada. Karena saya dulu juga kerja di institusi yang menjadi market maker, cuman tidak di saham ya. Jadi dulu bahkan saya sendiri juga sempat menjadi market maker untuk institusi yang saya wakili terutama ya. Saya wakili untuk di pasar money market dan juga pasar obligasi. Nah, cuman gini teman-teman ya, market maker itu tetap melakukan analisa. Ya, analisanya jadi kalau market maker itu suka-suka mau menggerakkan harga saham yang mana, menurut saya sih tidak tepat, apalagi untuk jangka panjang ya. Kalau jangka pendek mungkin iya, tapi kalau jangka panjang menurut kami itu kurang tepat. Misalkan seperti ini ya, paling gampang nih kita ilustrasikan seperti ini. Misalkan kita beli tanah murah, katakanlah kita beli tanah 100 meter di lokasi sangat strategis, harga saat itu masih 100 juta. Kemudian 5 tahun ke depan ternyata di sekitar tanah yang kita beli tadi sudah dibangun mall, sudah dibangun akses jalan tol, kemudian dekatnya ada bandara dan juga stasiun. Otomatis value dari tanah kita saya yakin akan naik tinggi gitu. Dan ketika value naik tinggi, maka harganya pun ya harganya pasti akan naik gitu. Saya sebagai pembeli tanah tersebut yang waktu itu beli di harga 100 juta, setelah 5 tahun di mana value tanah tersebut naik karena ada akses yang luar biasa tadi, kira-kira mau nggak saya lepas di harga 100 juta? Ya kalau saya sih nggak mau. Saya bahkan bisa tawar atau saya bisa melakukan penawaran di harga 5 miliar pun saya yakin pasti ada orang yang beli gitu. Nah itulah yang namanya value. Ya, value di mana di masa depan value perusahaan atau kinerja perusahaan tumbuh, maka nilai dan harganya pun seharusnya tetap akan naik.
Nah, itu pendapat kami mengenai value investing ya. Kak Teresia Pasaribu ya. Kalau menurut saya ANTM masih layak dipertimbangkan setelah keluar LK Q3 dan ternyata hasilnya membaik cukup signifikan dan ditambah proyek tambang X Freeport dan kebutuhan nikel dunia dan sebagainya. Sentimen-sentimen pasar selalu mematahkan analisa-analisa para suhu. Seperti contoh beliau beli di BRIS harga 990 dan di videonya Kak Ellen May selalu bicara BRIS ini kurang oke, ternyata bisa naik lagi dan profit di 1400-an. Jadi intinya sentimen pasar bisa mematahkan semua teori dan teknik para susu analis ya gitu. Oke, kami paham mengenai pertanyaan Kak Teresia. Mungkin yang bisa kami jawab adalah metode dari Kak Ellen May itu berbeda dengan kami gitu ya. Kak Ellen May ini salah satu di mana kami juga belajar dari beliau dan kalau kami lihat beliau memang fokus di technical analisisnya. Nah, perbedaannya kami fokus di value investingnya. Nah, ini ada perbedaan antara value investing dan technical analysis ya. Kalau value investing intinya adalah kita berinvestasi di kinerja perusahaannya. Ya, jika perusahaan kinerjanya bagus, nah kira-kira sih harga saham sekian itu menurut kami mahal atau murah gitu. Dan perlu dicatat juga ya, ketika kami mengatakan bahwa saham ini sebenarnya sudah mahal, belum tentu besok harga sahamnya akan turun. Begitu juga sebaliknya, ketika kami menganggap bahwa harga saham ini murah, belum tentu besok harga sahamnya akan naik. Nah, jadi apa yang kami simpulkan adalah sebenarnya saham ini layak dihargai berapa sih dengan kinerja seperti itu, layak nggak dihargai sekian gitu. Atau kalau harga sekian itu untuk kinerja perusahaan seperti itu terlalu mahal atau murah. Nah, itu yang bisa kami jawab dari pertanyaan ini ya. Dan juga satu hal lagi yang membedakan antara technical analysis dengan value investing adalah time frame-nya. Jadi biasanya kalau technical analysis ini biasanya digunakan untuk teman-teman yang tujuan membeli sahamnya itu untuk mencari keuntungan jangka pendek ya. Sedangkan value investing itu sebenarnya fokus di pertumbuhan jangka panjang, sebenarnya itu ya. Jadi ketika di dalam value investing, ketika kami sudah menemukan perusahaan yang bagus dan harganya murah, kita cukup beli. Setelah itu ya sudah, kita tinggalkan saja gitu ya. Kita nggak lihat lagi harga sahamnya setiap harinya seperti apa. Cukup kita tidur saja, istilahnya seperti itu ya. Kita tunggu laporan keuangan selanjutnya apakah kinerja masih on the track atau tidak. Jadi sebenarnya di value investing ini kita fokus ke pertumbuhan. Apalagi kalau yang kami terapkan ya, sebenarnya yang kami terapkan ini yang pertama adalah keamanan dulu, keamanan investasi. Yang penting investasi itu aman dulu. Kemudian yang kedua baru pertumbuhan. Ya, jadi pertumbuhan itu nomor 2 gitu. Tapi tetap kita cari pertumbuhan yang sebisa mungkin bagus, tetapi untuk jangka panjangnya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Tapi terima kasih Kak Teresia sudah berkomentar. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Mayindra Trisna ya. Nah, beliau mengatakan LKNTM kuartal 3 sudah keluar, EPS naik cukup signifikan menjadi 31 sehingga pernya menjadi 22 kali, bagus banget, dan ROE menjadi 5,6%, luar biasa sekali ya. Karena di video sebelumnya saya memproyeksikan bahwa ROE sampai akhir tahun hanya 1% gitu ya. Kemudian ditambah ke depan akan mengelola blok Wapu dan adanya Project Battery Holding EV Indonesia ANTM ada di sini, prosesnya sangat bagus sekali. Kalau bisa tolong update kinerja setelah LK3 keluar. Oke, terima kasih Kak Mayindra ya. Tadi sempat kita bahas sekilas nih mengenai LK Q3 2020 ini. Ya, dah. Nah, mungkin kami ingin cerita sedikit mengenai prospek dan historis ya. Kalau kami pribadi, kami sebenarnya lebih senang ke historis ya. Kenapa historis? Karena historis ini menunjukkan pengalaman perusahaan. Berbeda dengan proyeksi atau prospek ya. Prospek itu bisa berhasil, bisa tidak. Kalau berhasil ya untung gitu. Tapi kalau ternyata gagal, nah maka akan susah nantinya untuk kinerjanya bisa sesuai dengan proyeksi gitu ya. Jadi kami lebih milih melihat historisnya. Jadi kalau historisnya perusahaan ini hanya bisa menghasilkan 1000, maka ke depan saya masih belum berani nih untuk mengatakan prospek ke depan perusahaan bisa menghasilkan 10.000, kira-kira seperti itu. Ya. Tapi berbeda kalau kami menemukan perusahaan yang secara historis selalu menghasilkan 10.000, maka ke depan kami sih yakin perusahaan tetap bisa menghasilkan 10.000. Nah, itu kira-kira mengenai prospek dan juga historis gitu ya.
Oke, kemudian yang ketiga ada pertanyaan dari Pak Roni Marudut ya. Thanks analisanya Pak, mungkin perlu ditambah dengan masa depan NTM dengan adanya rencana pernah meningkatkan produksi nikel dan menjadikan NTM sebagai salah satu pemain besar ke depannya. Dengan begitu ada gambaran masa lalu yaitu LK, masa kini dan masa depan. Salam sehat. Oke, terima kasih doanya Pak Roni. Seperti yang kami jelaskan tadi ya, kami lebih memilih historis daripada prospek seperti itu. Tapi memang nggak masalah sih kalau misalkan teman-teman yakin dengan prospek perusahaan ini ke depan akan jauh lebih bagus dari sekarang, ya teman-teman bisa mulai beli, tapi saran kami jangan langsung banyak gitu ya, maksudnya jangan langsung full power, jangan langsung menjadi mayoritas dalam portofolio. Nah teman-teman ambil saja sedikit kisaran 3% atau 5% dari total portofolio sambil menunggu nanti ke depan kira-kira apakah kinerja perusahaan sesuai dengan proyeksi atau tidak gitu. Nah itu yang bisa kami sarankan. Kemudian pertanyaan dari Pak Adiktik ya, Bung Eros, apa tidak salah kata Anda NTM ini beli emas dari perusahaan lain, ada 2 perusahaan dipajang. Berapa banyak perusahaan itu jual ke NTM? Tak jelas, kalau kecil ya agak ngefek dong ke kinerja NTM. NTM itu bukan perusahaan tambang, itu perusahaan jual beli hasil tambang, ini saya setuju. Bung kan tahu kan ada jual beli emas dari masyarakat. Saya paham pertanyaannya, jadi intinya apakah NTM ini selalu membeli emas dari perusahaan supplier itu memang mayoritas besar. Kenapa nggak menghitung dari buyback-nya ya? Karena NTM sendiri selain jual emas juga bisa beli emas gitu kan. Oke, ini akan saya jawab kira-kira porsinya berapa. Kenapa kami yakin bahwa 2 perusahaan yang kami sebutkan di video sebelumnya itu memang menjadi supplier utama NTM. Karena seperti ini ya. Nah ini posisi laporan keuangan posisi kuartal 2 2020 seperti di video kemarin ya. Nah teman-teman bisa lihat di sini ada biaya produksi, salah satunya yang paling atas adalah pos pembelian logam mulia. Jadi pembelian logam mulia ini bisa diambilkan dari supplier ataupun dari buyback. Dan di sini angkanya sebesar 5,6 triliun. Nah di bawah dari laporan ini ada keterangan lagi bahwa pembelian dari YLG Balian Singapore dan ICBC Standard Bank PLC ini sebesar 4,4 triliun. Jadi bisa dikatakan dari 5,6 triliun tersebut 4,4 triliunnya dari 2 perusahaan ini. Jadi sekitar 78% Antam ini ngambil barangnya dari 2 perusahaan ini. Kira-kira seperti itu. Nah makanya saya berani menjawab bahwa yang memang mayoritas di sini gitu. Dan memang betul Antam ini punya supplier lain yaitu masyarakat di mana mereka yang menjual emasnya ya. Jadi kalau teman-teman sering baca koran atau sering baca internet, harga saham Antam itu kan ada harga jual dan buyback. Dan spreadnya pun juga gak main-main, sekitar Rp100.000 per 1 gramnya ya. Jadi kalau teman-teman baca nih, harga jual emas Antam 1.090.000, buyback 900.000 gitu. Nah berarti Antam jual emas itu di harga 1 juta, tapi ketika Antam beli emas dari Anda, Antam hanya mau beli di harga 900.000. Jadi spreadnya atau keuntungan Antam itu 100.000. Nah tapi kelihatannya kalau dari laporan keuangan ini porsi untuk buybacknya masih kecil ya dibandingkan dengan membeli perusahaan atau membeli emas dari 2 perusahaan ini. Oke, kira-kira itu Pak. Terima kasih pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Man ya. Terima kasih analisanya Mas. Oh ya, bukannya ada blok emas baru buat dikelola NTM. Nah tadi sempat kita bahas sedikit. Kemudian Pak Ahmad Yani mau tanya Pak Perwita, kalau dikaitkan dengan prospek terkait dengan adanya rencana pabrik baterai, apakah NTM juga benar berapa produksi tambang nikel, apa yang bisa mengangkat kinerja NTM? Ini juga sedikit tadi kami bahas ya. Jadi kalau kami sih dalam analisa saham intinya lebih yakin atau lebih nyaman dengan historis daripada prospek, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Mas. Ini dari Mas Saili Mokhtar ya. Terima kasih atas review terhadap Antam. Namun jika meninjau dari segi prospek bisnis Antam di bidang nikel yang mendukung EV memiliki saham ini sekarang sangat berasal. Semoga saja konsisten mendorong investasi neoliberal dapat terwujud. Ya betul ya. Sekali lagi prospek ya seperti yang kami jelaskan tadi. Mungkin kalau bisa kami sarankan seperti yang kami jelaskan tadi ya, ketika teman-teman meyakini prospeknya bagus, teman-teman bisa beli tapi jangan langsung full power atau jangan langsung menjadi mayoritas di portofolio teman-teman ya. Gunakan dana sedikit saja sambil dilihat nih kira-kira kinerja ke depan tuh benar-benar sesuai proyeksi atau tidak. Nah,
Kemudian setelah dari Pak Arief Rusmanto, setelah dengar keterangan dari Bang Eros mengenai kinerja, saya auto bingung. Ya, mohon bimbingannya, mengapa setiap perusahaan dikelola negara tidak bagus, kira-kira seperti itu ya. Nah, sebenarnya tidak semua BUMN tidak bagus ya. Banyak BUMN yang bagus. Ya, sebenarnya bukan banyak sih, tapi hanya sedikit. Tapi itu bisa kita jadikan contoh bahwa tidak semua BUMN jelek gitu kan. Contohnya seperti BBRI, BMRI, BBNI, BBTN, itu kan 4 bank milik pemerintah yang selalu menghasilkan laba dan selalu membagikan dividen ke pemerintah gitu kan. Tapi memang untuk BUMN sendiri itu ada beberapa kelemahan. Yang pertama, manajemennya selalu berganti-ganti. Jadi biasanya sih ganti manajemen, ganti rencana kerja gitu, kira-kira seperti itu ya. Kemudian yang kedua, BUMN ini sering digunakan pemerintah untuk intervensi. Dan biasanya ketika BUMN dipakai pemerintah untuk intervensi, itu tidak mengambil untung banyak atau bahkan tidak untung sama sekali. Contohnya adalah misalkan pemerintah mengucurkan KUR. Nah, KUR itu kan bunganya kecil. Jadi buat bank BUMN sendiri sebenarnya itu tidak menguntungkan karena bunganya kecil ya. Walaupun ada subsidi dari pemerintah, itu tetap tidak menguntungkan. Berbeda kalau bank swasta ya, mereka tidak menyalurkan KUR, artinya benar-benar hanya cari untung saja. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, oke, kemudian dari Pak Ramadhani King ya, L3 barusan keluar laba meningkat drastis dari atau 5% lebih. Jadi gimana prospeknya ya Pak? Sudah kami jawab tadi ya. Nah, oke, itu sekilas beberapa pertanyaan yang menurut kami ini perlu kami sampaikan untuk kami jawab. Ya, dan terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di webinar Value Investing tanggal 6 dan 7 November besok. Ya, saya tunggu di webinar dan salam Passive Income.